Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel Ibnu NW27 Official tentunya. Oke teman-teman, kita sekarang akan membahas atau saya akan memberitahu teman-teman biaya, total biaya atau persiapan apa saja yang saya lakukan kemarin sebelum operasi sinusitis. Karena ada juga subscriber saya atau siapa mungkin yang komen di seperti ini komennya, Bang, berapa sih total biaya operasinya? Nah, sekarang saya akan memberitahu rincian-rincian biaya apa saja yang diperlukan bagi yang umum dan juga apa saja yang diperlukan bagi yang menggunakan BPJS maupun mandiri maupun pemerintah. Nah, jadi sebelum kita mulai lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dulu sebelum kita melanjut pembahasan, karena subscribe itu gratis dan juga membantu saya untuk semangat dalam mengupload video. Oke baik teman-teman, langsung saja. Bagi teman-teman yang ingin operasi sinusitis, sebelumnya ada begitu banyak ringkian-ringkian atau tahapan-tahapan yang begitu panjang sebelum melaksanakan yang namanya operasi hidung atau sinusitis. Dikarenakan kenapa dokter juga tidak bisa langsung mentindaki ini operasi atau tidak, karena butuh namanya diagnosa begitu panjang, begitu lama agar tidak ada kesalahan terjadi di dalamnya. Yang pertama kemarin saya lakukan itu konsultasi ke dokter THT. Awal pertama check up, kontrol, bolak-balik rumah sakit setiap 2 minggu sekali, dikasih obat. Itu udah berapa biaya. Dan yang kedua langsung cek CT scan. CT scan itu biayanya mulai dari ada yang 3 juta sampai 6 juta, itu tergantung rumah sakit teman-teman tempatin. Dan yang sudah dari CT scan ini persiapan operasi CT scan. Setelah CT scan kita ronsen. Nah, ronsen itu ronsen dada, biasanya biayanya ada yang 200 sampai 400 ribu bagi yang mandiri atau umum. Itu juga tergantung di mana rumah sakit teman-teman tempatin. Terus yang ketiga, setelah selesai dua ini kita akan diarahkan yang namanya ke poli anak. Nah, di poli anak ini kemarin ada kendala tuh. Saya harus balik lagi minggu depannya karena kemarin masih ada kendala batuk. Jadi buat teman-teman untuk menyelesaikan tiga-tiga ini ada namanya kelulusan dari poli anak. Setelah dari poli anak terus kita ke anestesi atau yang dinamakan konsultasi bios. Setelah kita konsultasi poli anak, kita di ACC dari poli anak, kita akan diserahkan atau diberikan surat pengantar untuk ke poli anestesi. Sebelum ke poli anestesi kita disuruh melakukan cek lab darah. Cek lab darah juga ini harganya banyak macam-macamnya, ada yang mulai dari 130 atau yang mau ngecek darah di Kimia Farma, rumah sakit apotik itu ada yang 130 dan 90 ribu dan macam-macam. Kembali lagi di mana tempat teman-teman itu berobat. Nah, setelah selesai CT scan, ronsen, poli anak dan check up, dan yang terakhir kita akan melaksanakan yang namanya konsultasi anestesi. Di anestesi ini teman-teman dicek, bukan dicek sih teman-teman, akan dikasih entah bios total atau bios lokal. Nah, jadi kemarin teman-teman saya dapatnya bios total. Bios total ini harganya bermacam-macam juga. Ada yang 7 juta, 6 juta dan selainnya. Ntar saya liatin teman-teman di setiap rincian harganya, ntar saya kasih lihat teman-teman di layar. Nah, jadi teman-teman itu buat teman-teman yang umum. Dan juga beda biaya dengan operasi. Yang saya lihat tadi, saya searching di Google, beberapa biaya operasi sinusitis mulai dari 6 juta sampai 27 juta. Itu pun di rumah sakit yang lain, entah bagaimana di rumah sakit yang lain. Nah, jadi teman-teman itulah rangkaian sebelum saya operasi sinusitis kemarin. Begitu panjang rangkaian sampai saya pun tidak sekolah, tidak masuk pondok selama sebulan lebih. Untuk menjalani operasi sinusitis ini dan pemulihannya. Karena kenapa? Setiap kontrol 2 minggu sekali, obat habis, kontrol lagi ke rumah sakit, begitu teman-teman. Nanti kita buat konten untuk pengalaman cerita sampai saya selesai dan pulih pasca operasi ini. Jadi itu teman-teman rangkaian sebelum atau tahapan untuk menjalankan operasi sinusitis. Yang pertama,
konsultasi ke dokter THT dulu untuk mengecek apakah ini harus dioperasi atau tidak. Nah, kalau dioperasi ya kita akan melakukan tahapnya. Yang pertama nih, tahapnya yang satu, kita akan diberi konsultasi CT scan dulu. Kita dikasih surat pengantar untuk CT scan. Terus yang kedua, kita ronsen. Setelah ronsen, kita ACC dari CT scan dan ronsen, kita lanjut ke poli anak. Setelah ACC di poli anak, kita melakukan namanya cek lab darah. Setelah ini poli anak dan cek lab ACC, kita akan menuju yang namanya konsultasi anestesi atau bius. Nah, itu teman-teman ada 5 tahapan sebelum menjelang yang keenam ini adalah operasi. Nah, setelah operasi itu kita nginep tuh, rawat inap mungkin 2 hari atau 3 hari untuk mencabut perban yang ada di hidung, ditempel karena ada 2 selang ntar ditempel di hidung terus diperban. Tunggu 2 hari sembuh baru bisa pulang, ataupun 3 hari tergantung fisik teman-teman udah gimana dilihat dokternya. Nah, mungkin total dari semua itu kisaran ya 30 sampai 50 juta mungkin, belum teman-teman transport, apalagi terus makan teman-teman, biaya konsultasi dokter, biaya obat, dan lain sebagainya. Karena itu butuh uang teman-teman. Itu bagi teman-teman yang umum. Dan alhamdulillahnya saya kemarin menggunakan BPJS, yang dimana BPJS kemarin tuh dibuat di Balikpapan atau Kalimantan Timur. Tapi saya berobatnya di Lombok Timur atau NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, apakah BPJS ini ada biaya atau tidak? Tentunya ada biaya teman-teman. Karena kenapa? Transport itu tadi, kalian butuh namanya biaya transport untuk pergi ke sana kemari. Dan juga bagi teman-teman yang menggunakan BPJS, jangan kaget ketika dari awal teman-teman nggak ada bayar atau gimana, nggak ada biaya. Nanti akan ada pengecekan 2 kali tahap sebelum operasi, apakah kalian bisa menggunakan kartu BPJS atau tidak. Jikalau bisa, kalian tidak perlu bayar untuk biaya operasi atau biaya spesial pun menjelang operasi. Tapi kalau kalian tidak bisa menggunakan, ya teman-teman akan menggunakan itu membayar uang atau membayar biaya untuk operasi. Alhamdulillahnya kemarin saya tidak ada membayar spesial pun biaya untuk operasi. Maksudnya biaya secara zohir, karena BPJS ini kan termasuk biaya juga, tapi bukan dari kita langsung saat itu ketika mau operasi membayar. Nah, jadi buat teman-teman, itulah rincian harga yang menggunakan BPJS ataupun tidak. Oh ya, total dari BPJS ketika kalian menggunakan dana mungkin kira-kira menjelang operasi itu sekitar 5 sampai 4 juta atau 4 sampai 5 juta lah. Cuma itu, mulai dari biaya transport, makan, atau yang lain-lainnya. Nah, juga kalau teman-teman dirawat inap, bagi yang nggak menggunakan BPJS, kalian bisa milih kamar tuh, mulai dari yang kelas 3, kelas 2 maupun kelas 1. Nah, itu totalnya pun harganya beda-beda tuh teman-teman. Ada yang mulai 1 juta, 2 juta, dan 3 juta dan lain sebagainya. Jadi biaya yang di sini biaya total biaya yang umum, di sini total biaya yang BPJS. Buat yang BPJS itu nggak bisa milih kamar. Kita lihat dari kartunya. Jikalau kartunya BPJS-nya itu cuma kelas 3, kalian hanya ditempatkan di kelas 3. Tapi kalau kalian di kelas 2, kalian hanya di kelas 2. Tetapi kalau BPJS kalian kelas 1, kalian di kelas 1. Jadi teman-teman, itulah pembahasan rincian harga dan perlengkapan sebelum saya menjalankan operasi sinusitis. Dan juga katanya kemarin ketika saya dioperasi, saya di dalam ruang operasi itu sekitar 7 sampai 8 jam. Ternyata selama itu, tapi yang saya rasakan nggak selama itu teman-teman. Ya namanya kita di Biostar, kita akan buat konten cerita pengalaman bagaimana saya ketika menjelang operasi, detik-detik saya mau operasi. Karena nggak sempat buat kontennya karena waktu juga singkat dan ya belum bisa buat konten, dan ngomong pun agak susah waktu itu. Jadi kita akan buat konten pengalaman setelah operasi sinusitis. Nah, buat abang yang tadi komentar seperti ini, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan yang abang sampaikan tadi. Dan juga buat teman-teman yang ingin operasi, semoga bisa terbantu dengan ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe sebelum saya mengakhiri video ini. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment.
dan share bagi teman-teman yang menurut teman-teman ini baik untuk di-share ke teman-teman yang membutuhkan atau teman-teman yang memiliki penyakit sinusitis dan lain sebagainya ingin operasi hidung. Nah, kecuali operasi plastik, oke, saya tidak bisa memberitahunya karena saya tidak melakukan operasi plastik. Oke teman-teman, yumkin hadza faqat minni, syukran ala istimamikum wa ikhtimamikum. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.